Hidupnya gelap gelita, berdepan dengan senjata. Mereka bermandi darah sehingga hilangnya keluarga. Si perampas kan terus berpesta, meraihkan tangisan mereka. Doaku pun pada yang esa untuk kau peluklah anak-anak syurga. Kau tunjukkan apa yang kau maukan, apalagi agenda kau inginkan. Lemah sendiri dalam kegelapan, entah sampai bila kau nak hentikan. Satu syahadah kami berserah, taat pada yang maha kuasa. Impian dan juga harapan masing-masing jalan. Saya Tuhan akan kasih malam hujan derita di bawah langit gempita, mulut dikunci tidak mampu bersuara. Rencana untuk tahun 2026 ya, pada waktu kemarin musrenbang itu kita sudah punya rencana untuk tahun 2026. Cuma lembarannya saya sekarang juga nggak pulang dulu ke rumah, bagi lembarannya ada di rumah, tapi saya masih ingat untuk 2026. Ya. Ini terutama kalau masalah yang rutin-rutin bang nggak sebutkan lah, yang masalah biasa rutin. Jadi saya menyorotnya masalah untuk fisik saja yang masih ingat, untuk fisik. Ya, maksudnya program prioritasnya untuk 2026 apa gitu Pak? Ya, untuk tahun 2006 itu prioritasnya ada 3. Yang pertama masalah pengaspalan. Pengaspalan Jalan. Mungkin bertanya jalan yang mana. Nah sekarang kan di tahun 2025 rencananya rehab jalan aspal di dusun 2 dan dusun 3. Okay. Nah, tapi di tahun 2025 itu masalah rehab jalan ini tidak mungkin selesai di tahun 2025. Oke, berarti dua periode itu. 2025 ada, yang 2025 di mana Pak? Di dusun 2 dusun 3. Dari depan Mas No ke sana. Oke, ya. Yang kedua apa lagi? Ya. Yang kedua. Itu dulu. Nanti dilanjutkan di tahun 2026 masih jalan juga berlanjutkan. Jalan juga, oke 2026. Nah itu yang tadi ada 3. Ada 3. Yang keduanya apa Pak? Selain jalan? Sebenarnya perlu diketahui bahwa untuk pengaspalan jalan dananya dari IP, dari bantuan gubernur. Ya kita nggak perlu itunya Pak. Maksudnya programnya apa aja nih yang prioritas? Rehab jembatan di dekat rumah mana? Betul. Itu prioritas berarti. Yang ketiga? Yang ketiga Rutilahu membuat rumah urip. Oh, ruang tong. Ya. Di Kopo. Itu tiap tahun ada berarti? Sekarang lah, untuk tahun 2026 itu sifatnya stimulan. Dari desa nanti dibantu oleh masyarakat dusun 3 dan yang lain yang menyumbang. Jadi itu untuk fisik yang 2026 ya Pak? 2026 itu berarti tiga itu ya? Yang pokok berarti itu. Itu kiranya yang bisa saya sampaikan cuma 3 yang prioritas untuk 2026. Dan barangkali nanti pada menanyakan secara Menteri Usaha Keuangan itu nanti ya bisa akan menjelaskan. Ya, makasih ya Pak. Oke, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Berarti ada 3. Mungkin tambahan Pak sedikit terkait dengan rencana anggaran tahun 2026. Sebagaimana tadi yang disampaikan sedikit oleh Pak Nur Yaman juga, yang terkait dengan jumlah anggaran dana desa berapa sih yang ada di desa Korea. Tahun pertama itu dana desa yang turun di desa Korea itu 803 juta. Itu dana desa. Ini diajukan lagi di 2000. Yang tahun 2026 informasinya gitu. Ya, itu dikurangi 15%. Jadi dari 803 dikurangi 15% Pak, bukan naik gitu, dana desa itu. Berarti sekitar kurang lebih 680. Nah, yang 860 itu kita punya kewajiban Pak, kewajiban untuk ketahanan pangan masih tetap 20% minimal. Itu. Yang kedua, kita punya kewajiban BLT minimal 10%. Minimal ya, maksimal 10% untuk BLT. Ya. Di samping itu kita juga
punya kewajiban lagi terkait dengan jaminan angsuran apabila KDMP mengajukan pinjaman ke Himbara untuk modal. Itu maksimal 30%. Itu Pak. Jadi udah dikurangi, ikan itu ya nilainya itu dari 803 menjadi 680-an kurang lebihnya. Kewajiban-kewajiban yang di tahun 2025 itu ada tambahan satu gitu, yaitu jaminan angsuran untuk KDMP Koperasi Desa Merah Putih apabila mengajukan ke Bank Himbara. Itu makanya kami selalu koordinasi dengan ketua dan pengurus inti KDMP, kira-kira usahanya apa, mau mengajukan berapa. Itu Pak. Nah, sementara ini kemarin udah diputuskan pada saat musrenbang desa itu kurang lebih 10% ya Pak. 10% kemampuan. Oh, benar tadi pembagian nanti Ketapang 20%, BLT 15%, 10. Himbara Himbara maksimal 30. maksimal. Maksimal. Realisasinya Tapi kena 10, hanya 10 rencananya. Iya. berarti realisasinya 10 ya. Iya, 10 baru 10. Terus tahu deh Pak. Iya. Itu. Ya, terus operasional desa itu 3%, Pak. Operasional pemerintah desa. Jadi itu sisanya itulah yang bisa kita kelola. Berarti dikurangi tadi 10 ya, dikurangi 10, dikurangi 20, dikurangi 10 ya, 40, 43 berarti kan gitu ya. Dari 680 uang dana desa dikurangi 43%. Itu. Sisanya itu yang dikelola. Nah, yang dikelola oleh desa, kita juga memiliki kewajiban rutin, Pak. Contoh kewajiban rutin itu PMT, Pak. PMT Balita, PMT Bumil, ya, terkait dengan kesehatan tadi, Pak Yaman ya, terkait dengan Bumil Cek, dengan penanganan stunting, kan itu kaitannya dengan itu rutin, wajib, Pak. Soalnya kalau misalkan itu tidak ada, dana desa tidak mungkin turun. Itu persyaratannya, gitu ya. Kalau tidak ada, karena stunting di desa Korea mungkin Bapak belum tahu ya. Stunting di desa Korea itu jumlahnya 39 kalau salah. 39 anak stunting. Presentasinya di desa Korea itu 21%. Lebih tinggi dibanding dengan kabupaten. Makanya kita masih masuk kepada lokus. Jadi lokasi khusus stunting desanya. Di Kecamatan Cigana Mekar yang lokus stunting itu ada 8 desa lokus stunting. Yang tidak masuk itu hanya Panaluan, Cibuntu, sama Sakanurek. Itu tidak masuk ke lokus stunting itu. Jadi kita wajib. Di samping itu juga kita juga punya kewajiban lagi yang rutin itu PAUD, Pak, di bidang pendidikan tadi. Ya. Itu termasuk itu berarti termasuk prioritas, Pak. Seperti PAUD. Iya, itu karena rutin, Pak. Yang PAUD itu rutin. Jadi yang anak sekolah di PAUD itu gratis, Pak. Untuk masalah di pendidikannya. Termasuk seragam. PAUD itu memang program pure desa Korea atau dari pusat? Desa. Yang ngajukan desa berarti? Iya. Bukan dari arahan dari pusat, ini harus ada PAUD gitu. Kalau itu arahan dari pusat memang harus ada pelayanan dasar pendidikan. Berarti bukan pure dari ini dong, dari pemerintahan dong? Bukan, nggak ada. Bukan kan? Iya, nggak ada istilahnya harus sekian, nggak ada. Nggak ada. Jadi kita punya kewajiban untuk pelayanan dasar pendidikan. Ya, itu Pak. aja. Kita balikin kontak lagi, Pak, jangan sampai ke
panjang-panjang gitu ya. Mungkin Iya. masalah teknis mungkin yang tahu Pak KU sama daerahnya gitu ya. Iya. Ini maksudnya kan di kita ya tuntutan pertama kan prioritas program utama pembangunan harus ada di anggaran tahun 2006. Yang kata tadi Pak Dede bilang itu kan ada 3 tuh, jalan ya, terus jembatan dan Rutilahu. Nah itu yang Pak Ud berarti ada juga masuk di tahun 2002. Nah masuk. Oke, itu berarti Karena kan itu udah rutin Pak, maksudnya Oke, kalau ini yang sifatnya pembangunan Pak. betul. Iya. Nah yang kedua nih Pak, biar kita cepat gitu kan ya, kami gitu ya di Musdus, Musdes atau Musrenbang, selain masyarakat gitu kan ya, yang tokoh masyarakat yang biasa dilibatkan, ya kita nih mohon diundang juga ya kaula muda atau orang-orang yang punya pemikiran yang kreatif lah Pak gitu kan ya. Jangan ya maaf ya, bukan kita sok pada pinter gitu semuanya. Mungkin dengan anak-anak muda yang punya ide-ide fresh gitu ya Pak, ada ide-ide pembangunan yang lebih kreatif Pak. Jangan posyandu lagi gitu kan, jangan irigasi lagi gitu kan. Gitu. Mungkin nanti dari teman-teman yang muda atau orang-orang muda lainnya ya ada ide-ide yang lebih gitu kan dari sekedar itu gitu kan maksudnya. Ya sekarang kalau misalnya saya gitu kan di Jakarta ya dengan Joni atau Nuriaman di Jakarta atau rekan-rekan lain mungkin ada di Malaysia, itu bisa aja dilibatkan Pak sebenarnya. Dengan cara apa Pak? Bisa dengan cara online gitu kan sekarang banyak gitunya. Oh ini mau musdus ya gitu kan, mungkin kadusnya nih Pak Kadus satu ya, ada si siapa yang ini ya bisa diajak lewat video call juga bisa gitu kan gitu. Mudah-mudahan muncul ide-ide yang tidak stagnan di situ gitu kan, out of the book lah, ini untuk kepentingan kita gitu kan. Nah itu bisa Pak Gu kira-kira, mungkin yang suka ngundang itu siapa Pak? Kadusnya, kalau musdus. Nah kalau musdes desa. Oh, okay. Ya maksudnya itu, jadi nanti tolong dilibatkan Pak. Nah, kita ini tolong dilibatkan, jangan sampai ya Zoom bisa gitu kan, yaitu waktunya malam minggu boleh gitu kan ya, bisa gitu kan, disesuaikan lah gitu kan itu. Nah untuk yang ketiga kita nuntut program tadi prioritas itu berkesinambungan Pak. Kalau misalnya program prioritas nggak berkesinambungan ya bukan prioritas sih sebenarnya itu kan. Nah, kayak misalnya jalan yang ke orok-orok gitu kan ya, itu sebenarnya kan bukan prioritas. Karena apa yang kita lihat cuma sekedar buang anggaran gitu kan kalau kita lihat ya kesannya itu. Yang penting ada proyek gitu kan. Jalan ke hutan dilibas, tapi untuk kedepannya itu apa sih yang nanti kelanjutannya itu mau ditanam singkong, kan itu ada pabriknya mungkin gitu ya. Saya sih udah pikirnya mau nanam singkong kali, petani nih buat swasembada singkong di Korea gitu kan, tapi kan nggak ada gitu kan. Nah berarti kan saya pikir kita nih itu kesannya ya sekedar buang anggaran gitu kan Pak. Jadi kita tidak mau proyek-proyek seperti itu Pak ya. Coba dipikirkan gitu kan, yang lebih prioritas lagi lah. Ya contohnya kita cari sumber air gitu Pak, buat persawahan, buat air bersih. Sumbernya ya bukan kita yang irigasinya bukan itu gitu yang kita ini. Mungkin itu gitu kan. Dari ketiga ini mungkin dari ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Atau siapa yang Kalau yang dari 3 ini tentang pengaspalan jalan itu karena program yang dari IP kemungkinannya 3 tahun berturut-turut mungkin ke arah jalan terus Pak. Ya. Itu kalau yang dari Banpro. Ya, oke, itu berarti prioritas seperti Pak. Ya, Ya, itu oke. mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus tadinya. Ya. Nah saya ini kayaknya mah menerjemahkan tadi nama. Ini kan jadi juga perubahan, termasuk tadi dalam perubahan. Kalau gang-gang ke dusun-dusun bukan prioritas Pak, gang-gang itu. Iya, seperti itu. Jalan yang ke dusun itu karena uangnya tadi, ini kan gitu ya, dengan yang rutin itu, jadi tidak cukup, gitu loh Pak. Itu permasalahannya.
Jadi yang tadinya rencana untuk ngaberesan gang kan gitu, ada perbaikan gang, kemudian gang di dusun Lopan juga ada kan gitu, itu sekarang tidak kebagian. Nah, tapi tetap makanya itu saya butuh support dan dukungan dari warga ya, forum dulur Albur yang untuk memajukan itu. Saya butuh support dan contoh untuk HOK. Ya makanya itu tadi kan saya bilang ada kita Musdus, Musdes, Musrembang itu ajak kita apa? Ajak kami gitu. Iya. Ya, secarain ajak kami gitu kan. Jangan minta maaf yang apa jatma deh, wahim deh gitu diajak teh gitu kan. Iya. Itu misalnya ajak mungkin bukan wajat mana Joni nanu diajak gitu. Ya, oke. Ya, terima kasih kalau Iya. itu ya nanti kita coba kalau misalkan di Musdus, nah para kadus ya tolong apakah nanti misalkan dikasih informasi dulu mau Iya. diadakan Musdus tanggal sekian, Betul. ya gitu ya. Ya syukur-syukur bisa pulang. Ya gitu Pak. Iya. Kalau tidak bisa pulang ya tadi paling juga salah satu jalannya itu. Artinya tuh live atau apa lah kan gitu, Betul. atau video call atau gimana kan gitu, mungkin bisa itu dilaksanakan. Dan kami juga kalau misalkan untuk yang banyakan ini kan gitu, kalau misalkan Zoom itu kan perlu apa ya, alamatnya kan gitu ya, mungkin kami yang belum. Ya itu tadi akunnya itu Pak. Iya. Sudah kalau ada akun itu bisa dipakai. Iya. Ya, jadi kan berkaitan nih gitu kan. Betul. Nah, insya Allah kalau misalkan nanti ke depannya kan gitu, apa namanya, pada saat Musdes ya Pak Dede, pada saat Musdes atau Musrembang kita live-nya apa hadir di sini ada, Zoom juga ada. Mungkin Oke, itu ya. ya perlu orang-orang yang ahli teknik tidak bisa sih sebenarnya karena laptop juga ke apa. Pak Kumat tinggal delegasi Pak. Nggak usah Pak Ku. Siapa? Iya, ya harus bisa Pak. Delegasi Pak. Jangan Pak Ku, jangan. Jangan. Nah itu barangkali ya nanti ke depannya gitu, barangkali ke depannya kita coba ya semacam Zoom gitu ya, Zoom meeting lah, Iya. Zoom meeting gitu. Jadi siapa dari warga desa Korea juga yang di perantauan bisa mengikuti lah kalau bisa mengikuti. Itu lah. Oke, siap Ya, kalau itu. oke Pak. Terima kasih Pak. Dan untuk ini terakhir Pak di poin kedua untuk Pak Dede ya, BPD itu dalam Musrembang itu Pak, kan penetapan proyek yang akan dilakukan tahun 2026. Nah, itu Pak Dede ada tektokan enggak gitu kan, atau misalnya menolak, oh ini proyek saya nggak mau gitu kan, atau udah ada listnya dari bapak-bapak ini, dari bapak aparat desa, ini listnya gitu kan, ini tanda tangan atau gitu doang atau gimana Pak? Buat Musrembang. Iya kan, kalau Musrembang kan berarti penetapan kan, penetapan, yang ditetapkan di mana? Musdes berarti. Kita nanti ajukan ke kecamatan. Coba Pak Dede yang jawab Pak. Pak Dede, Pak. Jadi untuk penetapan prosesnya begini ya, setelah kita Musdes kemudian Musrembang. Iya. Musrembang menghasilkan kan ya rencana akan datang, tapi itu kita itu musyawarah lagi di tingkat kecamatan. Musyawarah bukan sekarang di desa Pak, yang di desa. Maksudnya yang akan dibawa ke kecamatan ini hasilnya dari desa apa? Musrembang, di Musrembang atau di rapat lain? Musrembang kan? Iya, maksudnya itu Musrembang itu Pak Dede udah jadi listnya dari perangkat desa atau itu digodok lagi? Sama BPD dengan warga gitu kan, sama aparat desa. Gimana Pak? Sama warga. Pak Dede Pak, Dede coba. Jadi
Pak Dede. Jadi musrenbang itu kan mengundang semua, ya kalau semua warga tinggal ya. Jadi mengundang ada BPD, ada tokoh-tokoh masyarakat, pengurus-pengurus dari lembaga, Betul. gitu ya, Iya. yang terlibat di sana. Nah, itu kan menghasilkan rencana. Betul. Nah, setelah rencana ini kita hasilkan, kemudian dibawa untuk di tingkat kecamatan nantinya. Saya mah itu mah udah nanti lagi Pak yang kecamatan mah. Ini berarti yang diketok palu bahwa listnya proyek yang akan disahkan di desa itu Pak Dede atau aparat desa? Udah listnya nih dari musdus musdes itu. Nah, kalau yang akan disahkan ini proyek A, B, C, D gitu kan. Iya. Apakah dari Pak Dede, apakah dari aparat desa? Ya, dari hasil kita bersama sih, Pak. Berarti ada tek ini dong, masih digodok di musrenbang. Iya. Bener seperti itu Pak. Hasil dari BPD Pada dan staf desa dari seperti itu musyawarah kan? musrenbang. Di musrenbang hanya sekedar apa? Nggak seperti itu. Ini kemarin saya mendapat informasi ke ngabahas ke musbang SSBG. Iya si suratnya biasanya kan di buka istilahnya fasilitator kan berarti ke BPD. Nah ternyata di desa. Jadi penyonon BPD nyonon biasanya kan yang diundang kan di Masyarakat harusnya. Masyarakat ya, tokoh masyarakat segala buka peranan utamanya ternyata di BPD. Itu kemarin mah di desa. Tak gitu Pak. Jadi di Berarti kalau dirangkum ya itu udah listnya udah jadi dari pihak aparat desa dong. Jadi gimana? Ini perlu diketahui biasanya ya, dari tahun 2024 lah. 2025 lah. Kan Atau 2000 yang kemarin Pak, yang kemarin gimana? Yang kemarin Pak. biasanya Yang kemarin, jangan yang ini, yang baru nih. Yang kemarin kan baru anget tuh, ya 2026 tuh yang baru disahkan tuh. Itu gimana? Berarti kayak seperti itu. Iya seperti yang Nah, tadi saya berarti katakan. ya kalau misalnya memang seperti itu Pak, itu berarti kesalahan. Ya. Jadi maaf sedikit dulu ya, ini meluruskan. Di tahun 2025 itu ada aturan bahwa yang melaksanakan musrenbang itu harus oleh Pemdes, ya, pemerintahan desa. Jadi dari mulai mengundang dan lain sebagainya itu dari Pemdes. Kalau dulu mah dari BPD. Itu mengundang Pak ya. Bentar Pak Dede, terus tugas BPD apa? Untuk bisa menghasilkan poin-poin proyek yang dibawa ke kecamatan, tugas BPD itu apa? Jadi di sini di dalam kita musrenbang karena draft daripada rencana untuk tahun depan itu sudah ada. Draft udah ada. Udah ada. Dari Itu. Dari siapa Pak? Itu dari hasil kita melaksanakan musdus, musdes, kita punya draft kan, punya draft rencana untuk tahun akan datang. Iya. Jadi keterlibatan BPD di sini sebagai bersama-sama dengan masyarakat membahas hal tersebut pada waktu musdes. Pada waktu musdes dibahas bersama, dibahas oleh masyarakat dan dibahas oleh BPD. Ya, jadi berhasil lah kita punya draft, terus dibawa ke musrenbang. Tidak tersebut, dibawa ke musrenbang, tidak pembangunan itu. Tugas BPD apa Pak di situ? Di mana? BPD sebagai SK-nya kan di Bupati nih, sejajar dengan kepala desa. Iya. Tugas BPD itu apa gitu? Untuk menghasilkan poin proyek yang membangun desa itu apa di situ? Ya, jadi tugas BPD di sini mah pertama kita itu ikut membahas dan menyepakati rencana kerja untuk tahun yang akan datang. Betul. Begini Pak Dede, maksud saya. Contoh, dari hasil musrenbang atau musdes itu mendapatkan salah satu proyek pembangunan jalan ke Oro-Oro. Nah, tugas BPD di situ mengkaji ulang atau bagaimana? Mengesahkan untuk proyek itu atau bagaimana? Manfaat dasar dari kajian itu tuh apa gitu? Dari manfaat untuk masyarakat, nilai proyeknya atau apanya? Apa tinggal tanda tangan aja? Ya. Jadi
peran BPD pada waktu musrenbang ya ikut menyepakati lah. Menyepakati saja berarti. Menyepakati rencana-rencana itu yang akan dilaksanakan. Berarti poinnya menyepakati ya Pak Nuryaman berarti. Kalau bisa menolak nggak Bapak? Misalnya ada proyek dari draft itu Bapak tolak nih, atau kami yang nolak nih, itu jangan, misalnya posyandu nggak usah Pak, jangan dimasukkan ke anggaran, bisa nggak kayak gitu, seperti itu? Jadi begini ya. Kalau BPD di sini kan punya hak prerogatif, karena di sini BPD seperti yang tadi saya bilang, ini tugasnya apa? Mengesahkan atau bagaimana? Kalau punya hak prerogatif untuk tidak menandatangani atau tidak menyetujui proyek itu, bisa? Ya, bisa nggak seperti itu Pak? Saya nggak mau proyek ini gitu kan, nggak mau saya bertanggung tangan gitu. Berani nggak Pak? Bukan berani atau enggak. Di situ Pak Dede punya hak prerogatif nggak untuk seperti itu? Jadi begini ya, rencana kerja yang telah dibuat kemudian disepakati itu kan berasal dari keinginan masyarakat. Betul, Ya. tapi saya nggak ingin nih Pak, sekarang otaknya saya nggak ingin, berarti- saya nggak ingin nih, posyandu jangan dulu ya, gitu kan. Saya mau ke apa namanya gali sumur, lima sumur, gitu kan. Itu bisa Bapak gagalkan nggak? Walaupun Pemdesnya mau, gitu kan. Bisa nggak? Jadi begini, itu. kalau kegiatan tersebut setelah kan ada pembahasan dari khusus dari BPD. Kalau dari hasil pembahasan itu tidak setuju, bisa. Iya. Artinya kalau Pak Dede atau BPD atau Pak Dede sebagai ketua BPD menyetujui, berarti mengetahui nilai RAB hasil daripada lurus pengajuan proyek daripada Musdus, terus ke Musrenbang, ke Musdes, sampai dibawa ke kecamatan, berarti Pak Dede tahu dong RAB-nya di situ berapa. Nilai manfaat dan dampak proyek itu buat masyarakat itu apa harusnya udah dikaji sebelum ditandatangani. Betul ya Pak Dede? Iya. Betul ya? Betul. Artinya BPD juga ikut bertanggung jawab di situ apabila ada proyek yang tidak bermanfaat buat masyarakat. Iya, benar. Betul ya? Benar. Maksud saya gini Pak, jadi saya agak menekan Pak Dede ini ya, buat memfungsikan lagi BPD itu ya bukan bawahannya Pemdes ya, tapi harusnya sejajar atau malah atasnya gitu ya. Jaga dengan kepala desa. Kepala desa. Jadi jangan yes bos gitu kan, proyek di draft langsung Bapak tanda tangan ya tanpa ya ada mungkin masyarakat yang memang nggak setuju gitu kan. Ya. Ada yes aja gitu kan. Ya. Maksudnya saya pengennya Pak Dede nih sebagai ya mungkin ketua sama dengan rekan-rekan yang lain gitu kan, anggota yang lain. Ya kalau misalnya memang harus ditolak ya tolak gitu Ya. kan. Jangan ya di draft sama Pemdes gitu kan. Ini proyeknya ya yang harus jalan ditandatangan cuma sekedar gitu doang Pak. Jadi kita nggak mau seperti itu. Iya, makanya. Harus ada kekuatan itu di BPD sendiri gitu Pak. Ya. Gitu maksudnya saya gitu. Ya benar, terima kasih Pak. Benar itu Pak. Ya, benar. Oke Pak, untuk Ya. jadi nanti kedepannya seperti itu ya Pak. Ya. Itu saja banyak yang bisa saya jelasin. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya poinnya udah dapat, berarti Pemdes selama ini ya hanya menyepakati berarti. Ya. Gitu kan. Ya. Jadi kedepannya saya nggak mau gitu Pak. Ya. Kita bukan saya ya. Kita nih warga nggak mau gitu. Ya. Ya udah ya. Ya. Terima kasih ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.